Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart for Your Sweetheart. Program ini kami sajikan untuk sahabat-sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, juga untuk semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi dan informasi tentang kesehatan jantung, tentu saja dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami distribusikan dan dapat Anda akses secara berkala melalui kanal kami di website dan juga media sosial kami. Baik, hari ini pada hari yang cerah ini ada bahasan yang sangat menarik yang akan kita kupas tuntas mengenai perawatan luka pasca operasi jantung. Seperti yang sahabat ketahui, operasi identik dengan adanya luka. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali di samping saya telah hadir seorang narasumber yang memang sudah sangat kompeten di bidangnya ini, dan beliau berprofesi sebagai IPCN. IPCN itu sedikit saya jelaskan adalah perawat pencegah dan pengendali infeksi. Sekaligus beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Beliau adalah Ibu Amalia Eskep Nurse Mkep Fiskua. Betul, Ibu Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ella. Kami di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mengenal beliau sebagai dengan sebutan Ibu Amel, ya, karena Ibu Amel ini memang tugasnya mengelilingi Rumah Sakit Jantung dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita setiap harinya untuk memastikan, memantau adakah luka-luka yang terkena infeksi, bagaimana pencegahannya. Beliau tidak bosan-bosan nih berkeliling. Bu Amel sehat ya? Alhamdulillah Mbak Ella. Harus tetap sehat. Mbak Ella juga sehat ya? Alhamdulillah, karena infeksi harus tetap terkendali. Yes. Semuanya mengendalikan ya. Bu Amel, terima kasih ya sebelumnya sudah sampai ke acara kami, yaitu Save Your Heart for Your Sweetheart. Karena kita harus menyelamatkan ya untuk yang kita cinta. Yeah. Bu Amel. Ya. Terkait tadi Bu Amel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Sebetulnya bisa Bu Amel jelaskan secara singkat nggak apa itu, boleh saya singkat PPI ya Bu Amel, apa itu PPI dan apa sih goal dari tim PPI? Terima kasih, salam kenal, assalamualaikum sahabat hati Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya PPI itu adalah suatu upaya mencegah dan mengendalikan infeksi ya di rumah sakit maupun di masyarakat sekitar ya. Adapun tujuannya adalah mencegah dan menurunkan atau mengendalikan infeksi tersebut ya. Adapun untuk infeksi-infeksi yang harus kita cegah adalah diantaranya adalah akibat prosedur di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan alat-alat yang terpasang, alat-alat invasif yang terpasang pada pasien-pasien kita gitu. Adapun salah satu nama-nama infeksinya Mbak Ella adalah satu ventilator asosiasi pneumonia, yaitu infeksi pneumonia akibat pemasangan ventilator. Terus yang kedua adalah infeksi aliran darah ya akibat pemasangan kateter vena sentral. Adapun sehubungan dengan luka operasi adalah infeksi daerah operasi atau yang kita kenal adalah IDO gitu ya, akibat prosedur operasi yang dilakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan yang keempat adalah infeksi saluran kemih akibat terpasangnya kateter urin. Seperti itu yang harus kita kendalikan. Jangan sampai infeksi-infeksi tersebut atau yang kita kenal adalah HAIS Mbak Ella, Healthcare Association Infection, itu menjadi masalah di rumah sakit kita. Oh baik, karena memang infeksi itu masalahnya akan kemana-mana ya Bu Amel? Iya betul, karena kalau sudah terjadi infeksi atau meningkatnya infeksi HAIS tadi, maka kita bisa melihat mutu rumah sakit kita jadi rendah. Ketika mutu rumah sakit kita menjadi rendah, otomatis adalah nanti keselamatan pasien kita, terutama di sini pun menjadi tidak selamat pasien-pasien kita. Akibatnya apa? Akibatnya banyak Mbak Ella. Salah satu adalah tuntutan hukum. Itu yang mungkin yang bisa kita dapatkan ketika pasien-pasien itu banyak yang terjadi infeksi dan melakukan suatu prosedur hukum tadi. Baik Bu Amel.
ternyata infeksi semenyeramkan itu ya. Benar-benar. Bu Amel, terkait tadi Bu Amel sempat menyampaikan tadi tentang infeksi daerah operasi atau IDO. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, hal-hal apa saja nih Bu Amel yang bisa dilakukan sahabat jantung di rumah untuk menghindari terjadinya IDO tersebut? Oke, baik. Komite PPI dan Rumah Sakit Jantung Harapan kita berupaya membuat suatu regulasi atau membuat suatu panduan bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi daerah operasi, Mbak Ella. Di mana yang kita ketahui kalau kita lihat adalah itu menggunakan bundle, artinya sekumpulan prosedur operasional bagaimana melakukan pencegahan terhadap infeksi daerah operasi tersebut. Seperti kita ketahui bahwasanya pasien-pasien yang akan dilakukan operasi itu ada tahapan-tahapan, dari mulai preoperasinya bagaimana, terus intraoperasinya seperti apa, dan bagaimana post-opnya setelah dilakukan prosedur operasi. Ini yang harus dilakukan secara berkesinambungan antara dari keluarga pasien, petugas rumah sakit, bahkan lingkungan yang ada di sekitar pasien pun harus sejalan bagaimana supaya pencegahan daerah operasi tersebut, infeksi daerah operasi tersebut bisa kita cegah gitu. Dan untuk seperti preoperasi pencegahannya nih Mbak Ella, kita sesuai dengan referensi dan guideline serta panduan yang ada di rumah sakit kita, pasien preoperasi itu dari ruang poliklinik itu sudah dihimbau atau diinformasikan harus mandi terlebih dahulu dari rumah dengan menggunakan antiseptik. Ya, sabun antiseptik. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu sahabat hati, kalau bicara sabun antiseptik artinya yang mengandung triklosan seperti itu, gitu ya. Lalu di rumah sakit jantung sendiri setelah datang ke rumah sakit jantung akan mandi dengan menggunakan klorhexidin menurut panduan kita seperti itu. Sabun klorhexidin 4% dengan mandi dari mulai cuci rambut sampai dengan bukan cuci rambut, terutama pada area-area yang akan dilakukan tindakan operasi tersebut. Kalau operasi jantung daerah dada dan daerah kaki seperti itu dengan dilakukan mandi. Itu kalau bisa memang saat ini kita baru melakukan dengan menggunakan klorhexidin itu klorhexidin 4% baru hanya 1 kali di rumah sakit, dan dengan menggunakan antiseptiknya sebelum pasien datang ke rumah sakit mandi dengan antiseptik seperti itu. Baik Bu Amel. Terus lanjutnya yang kedua adalah kita pencegahan sebelum dilakukan operasi itu adalah pasien harus dilakukan pencukuran jika memang dibutuhkan. Pencukuran ini kita bisa menggunakan clipper, dan bukan bisa menggunakan clipper, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sudah menggunakan clipper ya, karena dengan menggunakan clipper itu lebih insiden untuk terjadi infeksinya akan lebih kecil dibandingkan dengan kita menggunakan siletrazor seperti itu ya. Selanjutnya pada saat intraoperasi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu pemberian antibiotik profilaksis. Dan kebetulan Rumah Sakit Jantung kita udah menggunakan separuh generasi 1 dan 2, itu diberikan 30 sampai 60 menit sebelum insisi dilakukan, itu di saat di kamar operasi. Sebenarnya banyak sekali Mbak yang harus diperhatikan untuk melakukan pencegahan. Adapun karena kita sekarang topiknya adalah tentang perawatan luka ya, setelah prosedurnya berarti post operasinya. Post operasi di sini adalah perawatan lukanya. Di sini kita melakukan perawatan luka itu sesuai dengan panduan kita adalah setelah 2 kali 24 jam dilakukan operasi. Ya, namun ketika sebelum 2 kali 24 jam melakukan operasi itu ada rembesan nih. Ini kita harus sudah melakukan perawatan luka. Jangan nunggu 2 kali 24 jam jika luka tampak kotor balutannya. Lalu kalau memang sana sudah masih bersih, 2 kali 24 jam kita buka, lalu kita lakukan perawatan luka dengan menggunakan normal salin, ya, cairan normal salin, lalu dengan membersihkan area-area juga dan ditutup kembali luka tersebut sampai dengan kering. Dan setiap hari dilakukan perawatan luka ketika tutupnya menggunakan kasa seperti itu. Setiap hari. Ya, selama di rumah sakit ya. Oke. Jadi sebetulnya mencegah infeksi itu sudah dilakukan sebelum pasien itu tindakan, iya, ya. Itu sudah, kalau di rumah sakit jantung harapan kita ini sudah dari pasien datang, itu entah itu edukasinya sudah diberikan, juga pelaksanaannya memang dilakukan bahkan sebelum pasien itu dilakukan tindakan. Oke, tadi terjawab juga ya Bu Amel, karena ada pertanyaan nih, mulai kapan perawatan luka dapat dilakukan tadi ya? 2 kali 24 jam setelah post op. Setelah pasca operasi. Yes. Oke.
itu kalau Atau, kotor tadi atau jika kotor segera diganti. atau jika kotor jadi tidak perlu nunggu 2 kali 24 jam Bu Iya, Amel ya. betul, Mbak Ella. Oke, baik, tuh terjawab ya. Jadi sejak kapan kalau 2 kali 24 jam sudah dilakukan para sahabat pembersihan luka itu, bahkan kalau kotor tidak harus nunggu 2 kali 24 jam. Bu Amel, ada lagi nih misalnya hal-hal apa aja sih yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka? Oke. Hal-hal yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka ada dua, internal dan eksternal ya. Artinya kalau secara internalnya itu dari sisi si pasiennya itu sendiri ya. Jadi misalnya pasiennya menjaga kebersihan ya gitu kan, proses hal-hal apa saja proses penyembuhan luka ya tadi ya. Itu dari internal dan eksternal. Dari internal dari pasien itu sendiri dengan menjaga kebersihan diri ya. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi ya nutrisi yang adekuat, khususnya adalah proteinnya 2 kali lipat ditambah dengan susu, terus sayuran serta buah-buahan seperti itu Mbak Ella gitu ya. Jadi ada internal dan eksternal. Sedangkan yang eksternalnya adalah satu apa tadi, menjaga kebersihan lingkungan Mbak Ella. Karena seperti kita ketahui penularan infeksi atau penularan bakteri-bakteri yang kita ketahui itu bisa melalui kontak. Nah, ketika bicara kontak itu bisa dari peralatan yang kita gunakan, baju yang kita kenakan, serta mungkin lingkungan mungkin yang paling dekat dengan kita adalah tempat tidur, mungkin bisa seperti itu. Makanya hal-hal tersebut harus dijaga kebersihannya, kita harus berupaya. Dan terus satu lagi Mbak Ella, tangan kita. Makanya kita berupaya di rumah sakit jantung untuk melaksanakan ya salah satu 6 komponen dari keselamatan pasien ya, 6 keselamatan pasien, yaitu mencegah infeksi dengan kita melakukan kebersihan tangan ya. Bahkan ada harinya khusus tuh ya. Iya betul, betul Mbak Ella. Jadi Bapak Ibu sahabat jantung ya, jadi kita harus berupaya yang namanya tangan kita tuh harus selalu bersih ya. Karena dengan tangan kita bisa misalnya megang seperti ini, kontak ya. Ini kontak dengan gelas yang kita nggak tahu nih gelas ini dari siapa tadi yang sebelumnya dipegang. Atau mungkin dengan mic ini nih ya, dengan secara tidak sadar kita memindahkan dari tangan kita ke mic ini, dari mic ini ke tangan kita ya. Terus tiba-tiba secara tidak sadar kita memegang luka. Nah, itu memindahkan dengan tangan dengan secara kontak ke bagian luka. Makanya kita yang terpenting adalah kebersihan tangan kita itu harus dijaga selama di badan kita atau di tubuh kita ada luka seperti itu. Baik, jadi sebetulnya peran sertanya bukan hanya dari perawatnya ya Bu Amel, justru pasiennya lebih-lebih nih untuk bisa menjaga kebersihan lukanya, untuk mencegah infeksi di lukanya tersebut. Oh baik Bu Amel, jadi terus Bu Amel kan tadi sudah dilakukan salah satunya mencegah infeksi itu dengan kebersihan tangan, dengan itu eksternalnya ya Bu Amel ya. Jadi nggak iseng, kan biasanya tuh Bu Amel kalau pasien ya luka mau sembuh kan gatal tuh. Nah itu tuh ada utak-itek tuh gatal-gatal, sentuh-sentuh pakai tangannya kotor, itu justru ya penyebab infeksi terbesar ya Bu Amel ya. Jadi kita memindahkan ya bakteri atau mikroorganisme yang ada di lingkungan kita ke luka kita dengan menggunakan tangan atau mungkin juga dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Selain itu ada internal tadi ya Bu Amel ya. Jadi gizinya, asupan gizinya harus bagus. Oke Bu Amel. Sebetulnya kalau luka operasi jantung itu kira-kira proses penyembuhannya itu berapa lama ya Bu Amel? Dari literatur yang dibaca sih disampaikan gitu 1 tahun. 1 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang bilang 3 tahun, seperti tergantung dari individunya itu sendiri gitu. Namun dari proses-proses penyembuhan luka yang kita ketahui itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan inflamasi dari 0 sampai 7 hari ya, itu tahapan inflamasi. Yang kedua adalah tahapan proliferasi, mulai proses penyatuan ya, itu dari mulai 7 sampai 2 bulan ya. Terus ada yang dikatakan fase maturasi itu 3 bulan ke atas seperti itu gitu. Jadi
Jadi itu yang memang harus kita perhatikan tahap-tahapan tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu sahabat jantung, ketika mungkin habis operasi lukanya merah, terus nyeri, panas, itu selama kurang dari 1 minggu itu wajar karena lagi proses peradangan. Oh wajar ya Bu Amel iya, ya. gitu. Oh, jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Jadi ada kompensasi tubuh untuk menghadapi stresor akibat sayatan yang dibuat seperti itu. 0 sampai 7 hari ada proses itu ya Bu Amel. Ya, inflamasi tadi. Ya, itu harus di note tuh karena biasanya memang udah panik duluan tuh, kok gatel ya, kok ini ya, udah langsung berbondong-bondong ke poli ya. Ternyata sebetulnya itu ada teorinya, luar biasa Bu Amel nih. Menghafal sekali tentang infeksi ini. Oke Bu Amel, tadi jadi 1 tahun ya Bu Amel ya. Ada yang bilang 1 tahun ya, ada yang bilang 3 tahun. Berapa? Paling cepat? Ya tidak ada yang bisa mengatakan paling cepat. Kita kan dari literatur yang ada ya, ada jurnal-jurnal yang ada, yaitu 1 tahun, ada yang 3 tahun bahkan seperti itu. Sekali lagi tergantung individu masing-masing bagaimana respon tubuh terhadap proses penyembuhan luka tadi. Bu Amel, terus tadi Bu Amel juga sudah menyampaikan hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah infeksi luka, yaitu dengan kebersihan ya Bu Amel ya. Nah, ada nggak sih Bu Amel, tadi kan Bu Amel juga menyampaikan luka ini sembuhnya kalau dari literatur antara 1 sampai 3 tahun tergantung individu masing-masing. Nah, tanda apa aja tuh yang bisa kita lihat apabila luka itu sudah sembuh? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pasien itu dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu pulang 5 sampai 7 hari dilakukan operasi, lalu pasien bisa pulang Mbak Ella. Lalu 2 minggu atau 1 minggu ini ya balik lagi ke poliklinik, itu ada yang sudah mengeluh tuh, mengeluh keluar cairan dari luka operasinya gitu kan. Cairan itu bisa berbentuk seperti warnanya keruh ya, atau nanah, itu bisa terjadi itu. Yang kedua adalah ada tanda-tanda seperti demam. Nah, pasien mengeluh demam ya, panas di atas 38 gitu. Terus yang ketiga adalah kulitnya kemerahan ya, nyeri, dan nyeri kalau jika ditekan itu adalah sudah merupakan tanda-tanda infeksi. Jadi untuk Bapak Ibu sahabat jantung, ketika kita menemukan atau kita merasakan sendiri hal-hal tersebut, maka segeralah datang ke klinik yang memang sudah direkomendasikan. Baik. Itu kalau tanda-tanda terjadinya infeksi ya. Nah, kalau tanda-tanda sudah mau sembuh tuh, apa yang bisa kita lihat? Kalau sudah mau sembuh nih, artinya adalah pasien dari lukanya itu, darah lukanya itu sudah nggak ada keropeng-keropeng. Udah nggak ada keropeng. Ya, makanya kenapa perawatan luka itu sangat penting sekali. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan yang keropeng-keropeng tadi Mbak Ella. Jadi selama masih ada keropeng-keropeng tersebut, itu menghambat untuk terjadinya pertumbuhan jaringan gitu. Jadi harapannya adalah dengan keropeng-keropeng tersebut maka akan tumbuhnya kulit itu, lapis-lapis kulit dengan baik seperti itu. Gitu. Baik Bu Amel, tadi kan sudah Bu Amel jelaskan kalau para sahabat jantung nih yang sudah dilakukan tindakan operasi jantung itu, cara membersihkannya sedikit aja Bu Amel. Walaupun biasanya kalau di rumah sakit kita diajarkan ya Bu Amel ya, nanti sebelum pulang biasanya saya suka lihat sendiri tuh tidak bosan-bosan teman-teman perawat kita mengajarkan cara membersihkan luka yang benar. Boleh kasih sedikit aja bocoran Bu Amel? Ya, ini bukan bocoran sebetulnya. Emang harus diketahui ya, harus diketahui oleh sahabat jantung bahwasanya Rumah Sakit Jantung kita mempunyai standar atau instruksi kerja bagaimana perawatan luka infeksi dan perawatan luka insisi ya. Jadi kita perhatikan ketika pasien-pasien kita habis operasi jantung adalah perawatan luka insisi. Berdasarkan evidence base dari yang kita lakukan Rumah Sakit Jantung Harapan kita, itu kita mencoba untuk menggunakan cairan pada saat kita melakukan pencucian luka tersebut, yang tujuan adalah mengangkat keropeng-keropeng tadi dan membersihkan kulit dari partikel-partikel yang memang menghambat pertumbuhan jaringan. Itulah kita uji
tadi kita membandingkan antara populasi atau pasien yang menggunakan NaCl perawatan lukanya atau menggunakan normal salin, dan satu lagi adalah kelompok yang menggunakan antiseptik seperti itu. Antiseptik waktu itu yang kita gunakan adalah betadine seperti itu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut maka kejadian infeksinya tidak terlalu yang signifikan. Artinya yang menggunakan NaCl ada terjadi infeksi, yang menggunakan antiseptik pun ada yang terjadi infeksi seperti itu. Jadi makanya diputuskan menjadi dasar kita membuat instruksi kerja perawatan luka insisi itu cairannya menggunakan normal salin 0,9%. Nah, inilah yang kita ajarkan kepada pasien-pasien kita pada saat pasien akan pulang 2 hari sebelumnya, baik itu keluarga maupun pasiennya, kita ajarkan bagaimana melakukan perawatan luka di rumah ya. Dari mulai bagaimana cara pencegahannya tadi dengan melakukan hand hygiene, kebersihan tangan, yang kedua adalah dengan menggunakan alat balutan ya, itu yang steril, yang dimana pastinya setiap pasien-pasien kita yang akan pulang itu diresepkan atau dianjurkan untuk membeli dressing set ya, yang digunakan 1 kali dalam 1 prosedur setiap harinya ya. Jadi nggak boleh tuh dressing set itu dipakai sekarang dibuka besok dipakai lagi, nggak bisa seperti itu, karena kalau udah prinsip steril, kalau udah dibuka itu udah jadi on steril gitu ya. Jadi kita lakukan harapkan pasien tersebut melakukan perawatan luka setiap hari ya, setiap hari. Sampai kapan nih perawatan luka dilakukan? Sampai yang keropeng-keropengnya itu hilang, sampai yang hitam-hitam ya, yang hitam-hitam itu hilang sampai seperti itu. Jadi memang bisa dilakukan di rumah ya Bu Amel ya, tentu saja dengan mempraktekkan yang sudah diajarkan oleh perawat selama pasien masih dalam masa perawatan ya. Jangan lupa sebelum dan sesudah, saya selalu ingat tuh karena Bu Amel selalu bilang tuh sebelum dan sesudah jangan lupa cuci tangan. Yes, betul. Ada 5 moment. Ada 5 momen, ada 6 langkah. Ada 6 langkah. Iya. Oke, Bu Amel. Jadi tadi waktu untuk menghentikan perawatan lukanya itu kalau kropeng-kropengnya sudah hilang. Jadi tidak perlu lagi ya dibasuh NaCl. Itu diapakan Bu Amel? Apa dibiarkan saja kalau sudah kropengnya sudah hilang atau tidak perlu ditutup-tutup atau kan masih ada aja yang ditutup tuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika kulit itu masih basah, berarti kulit itu tidak utuh. Artinya sebagai pengganti kulit yang tidak utuh adalah menggunakan kasa. Yang saat ini kita gunakan ya, kasa baru untuk kita tutup dengan pakai plester adalah sebagai pengganti kulit. Namun ketika luka tersebut sudah kering, artinya kulitnya sudah kembali lagi tuh. Ketika sudah kering tidak perlu lagi tutup pakai kasa gitu. Namun di sini ada beberapa hal yang mungkin ya sahabat jantung, pasien-pasien kita mengeluh, aduh suster, dokter, saya takut luka saya nanti kena cairan pada saat makan dan minum. Boleh, nggak apa-apa. Selama prosedur-prosedur yang mengakibatkan luka kita itu basah gitu ya, itu atau tercemar atau terkontaminasi, boleh ditutup sementara dengan menggunakan kasa. Nanti setelah itu kita buka kembali seperti itu gitu. Saya juga baru paham nih, ilmu baru buat saya. Pada saat luka itu basah, kulit itu masih basah, berarti dia belum sempurna. Kulitnya tertutup. Kulitnya belum tertutup sempurna. Tapi kalau sudah kering itu sebagai salah satu tanda kalau luka itu kulitnya sudah menyatu kembali. Sudah bagus. Berarti kita tidak perlu lagi melakukan perawatan luka pada saat kulit kita sudah kering, sudah tertutup sempurna ya Bu Amel. Bu Amel, ini singkat, padat, jelas, bermanfaat. Ini luar biasa, masalah infeksi ini bukan main-main karena banyak yang bolak-balik ya Bu Amel hanya karena masalah infeksi ya. Operasinya bagus tapi kurang pandai menjaga lukanya dan akhirnya balik lagi hanya karena lukanya. Betul ya Bu Amel ya? Oke Bu Amel, ada pesan nggak untuk sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita yang ini disampaikan terkait dengan luka operasi ini? Oke. Sebelum saya menyampaikan tadi pesan saya mau menambahkan lagi nih, ketika mungkin sahabat jantung lukanya ada yang tanda-tanda infeksi, terlihat ada cairan yang keluar dari luka sayatan ya, yang cairannya itu bersifat atau berwarna keruh atau berwarna putih seperti nanah, banyak seperti itu, maka yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda infeksi Mbak Ella. Kalau sudah terjadi tanda infeksi, maka kita melakukan prosedur untuk perawatan luka infeksi
infeksinya, kita menggunakan antiseptik. Beda Gitu lagi ya. dong. Jadi kenapa? Karena udah ada indikasi bahwasanya luka tersebut sudah terdapat bakteri. Nah, ketika kalau sudah ada bakteri berarti harus dibersihkan atau dicuci dengan menggunakan antiseptik seperti itu ya. Namun Bapak Ibu sahabat jantung ya, untuk antiseptik itu adalah benda asing juga, cairan asing. Artinya ketika kita melakukan perawatan luka dengan menggunakan antiseptik, itu kita harus bilas kembali dengan menggunakan NaCl. Ya, dengan menggunakan NaCl lalu kita keringkan ya, dan kita balut luka tersebut dengan menggunakan balutan modern ya. Balutan modern itu dengan menggunakan jenis-jenis balutan. Jika memang seandainya dia cairannya banyak di luka kita, maka kita menggunakan absorben ya. Untuk jenis absorbennya seperti apa Mbak Bu Amel gitu ya. Nanti banyak macamnya. Nanti bisa dikonsultasikan kembali seperti apa. Jadi intinya adalah dia menyerap cairan dari luka kita dan kita diamkan selama 3 hari baru kita lakukan perawatan luka kembali seperti itu. Jadi biar dia berproses dulu balutan yang tadi untuk menyerap cairan tadi, baru kita buka seperti itu. Dan 3 hari sekali kita lakukan balutan atau penggantian atau kita lakukan perawatan luka infeksi pada luka tersebut gitu. Baik. Dan kuncinya satu, pesan saya nih, kita melakukan pola hidup yang sehat dan bersih ya, PHBS katanya ya, PHBS. Gitu itu yang harus kita lakukan. Dengan terus yang kedua adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein tinggi 2 kali lipat, jangan lupa susu, sayuran dan buah otomatis seperti itu. Yang ketiga adalah lakukan mobilisasi sedini mungkin ya. Jadi kalau bicara masalah nyeri itu pasti akan nyeri ya. Dan nyeri itu sifatnya adalah subjektif ya, kita yang merasakan, berarti kita juga yang bisa bagaimana untuk mengurangi rasa nyeri itu sendiri ya. Jadi jangan takut-takut. Jadi nanti Bapak Ibu sahabat jantung itu bisa akan dilakukan rehabilitasi ya, akan dilakukan pasti akan diajarkan Mbak Ella ya, bagaimana gerakan-gerakan yang aman dan safety yang nyaman buat pasien ketika habis operasi jantung. Ya, mungkin itu saja. Dan terakhir satu lagi yang kami tekankan dari Komite PPI adalah kebersihan tangan. Dari tangan kita lah itu yang bisa menyebabkan untuk luka operasi kita menjadi infeksi. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu semua boleh sekalian nih. Oh, boleh, ya, boleh. Yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan kebersihan tangan ya? Itu adalah kita lepas semua aksesoris yang ada di tangan kita ya. Karena apa? Karena ketika kalau misalnya ada cincin, masih ada gelang, ada jam, itu akan masih ada yang tidak sempurna dibersihkannya Bapak Ibu sahabat jantung ya, betul sekali ya. Jadi menurut WHO ada 6 langkah kebersihan tangan ya. Di antaranya kalau nanti Bapak Ibu semua nih ya, ketika akan melakukan perawatan luka di rumah, jangan lupa siapkan namanya sanitizer atau mungkin hand rub berbasis alkohol boleh. Kalau ada banyak tuh Mbak Ella yang mau beli, Bu belinya di mana? Banyak di apotek, silakan beli gitu ya. Jadi beli hand rub atau sanitizer, lakukan 6 langkah kebersihan tangan, dan kita tuangkan cairannya di sini, lalu kita gosok punggung tangan kita 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah di telapak tangan kita gosok punggung tangan kita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Telapak tangan sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Lalu kita kunci jari di jempol di sini, ibu jari kita gerakkan adalah siku 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima adalah ibu jari kita yaitu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah kuku ya, ujung-ujung jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bersih. Ini hal yang sangat sepele. Saya yakin pasti Bapak Ibu sahabat jantung itu bisa melakukannya ya. Kalau memang mungkin lupa langkah-langkah tadi, kita punya jembatan keledainya yaitu tepung selaci puput ya. Te-nya telapak tangan, pungnya punggung tangan, sela-sela jari, kunci ibu jari, puput, putar-putar bersih. Ya, itu mungkin salah satu cara kita bagaimana mencegah infeksi daerah operasi yang ada di tubuh kita. Gitu Mbak Ella. Bu Amel, luar biasa, tidak terasa sampai kita di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Selalu sehat. Terima kasih Mbak Ella. Jangan bosan-bosan menebarkan ilmunya.
Akhirnya kita berada di penghujung topik pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, juga seluruh pendukung acara ini. Sampai berjumpa lagi dengan topik-topik yang tentu menarik. Dan sekali lagi tetap jaga kebersihan untuk mencegah infeksi. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.